Sama-sama kita raih hidup yang bebas tanpa asap rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat IAC dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di podcast kesayangan kita. Bersama saya Nes Anggraini. Saya Dr. Mauliza, spesialis paru. Semoga hari Anda selalu produktif dan menyenangkan. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan untuk kesehatan kita, yaitu upaya berhenti merokok, wujudkan hidup sehat dan produktif. Stres, cemas, dan gelisah. Nicorette Gum meningkatkan kesuksesan Anda berhenti merokok 2 kali lipat. Tanyalah dokter atau apoteker Anda tentang Nicorette. Baik, ini sudah sering sekali kita dengar ya, bagaimana bahaya dan dampaknya ya. Nah, untuk mengupas tuntas tentang topik ini, saya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Mari kita sambut Dr. Mauliza, spesialis paru. Oke. Selamat siang dokter. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah sangat baik. Terima kasih banyak dok sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast hari ini. Baik. Nah dokter, kita sudah tahu bahwa merokok itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit nih untuk dilepaskan. Namun masih banyak nih orang-orang di luar sana yang pengen berhenti merokok gitu kan. Nah mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih, apa sih penyebab utama merokok itu untuk kesehatan kita? Silakan dok. Jadi kita sebelum tahu penyebab utama, kita harus tahu dulu rokok. Jadi rokok itu adalah gulungan tembakau, gulungan tembakau yang dibungkus oleh kertas atau daun ataupun kulit jagung yang dibungkus. Ukurannya itu sekitar 8-10 cm. Dia sebesar ukuran jari kelingking. Kemudian dan dia dibakar oleh orang yang pengguna, kemudian jadilah rokok itu tadi. Nah, rokok itu sendiri dia tahun 2023 ini Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa rokok paling besar produksi di dunia itu masih Indonesia. Itu urutan pertama. Sedangkan di provinsi di daerah Indonesia sendiri urutan nomor 1 itu adalah Riau, dan urutan nomor 4 itu adalah Bangka Belitung. Jadi sangat-sangat betul kita harus memperhatikan bahwa mengeliminasi rokok itu sangat penting untuk kesehatan kita. Nah, setelah kita tahu apa itu rokok, kemudian mengapa sih orang itu ingin merokok? Yang pertama ada ingin coba-coba, kemudian korban iklan, kemudian karena terlihat keren seperti itu, atau mungkin dari keluarganya sendiri, ngikut ayahnya, ngikut kakeknya, ngikut gurunya, atau merokok itu sesuatu hal yang ingin dilepas piaskan. Jadi dengan merokok bisa menghilangkan stres seperti itu, bisa tenang dan nyaman gitu. Kemudian kita sudah tahu nih mengapa orang mau merokok. Harusnya kita tahu juga kandungan dalam satu batang rokok itu apa-apa saja. Ternyata Nes Anggraini, satu batang rokok itu banyak kandungan zat-zat yang beracun. Banyak sekali. Di antaranya adalah dari ujungnya aja kita sudah tahu yang pertama ada kandungannya itu nikotin, ya, zat nikotin, kemudian ada namanya benzin, CO, bahkan bahan-bahan pembersih lantai, ya, ada amonia, kemudian pestisida juga ada kandungannya, racun tikus juga ada kandungan di situ. Bahkan juga yang lebih ekstrim adalah kadmium, itu baterai. Ada juga dalam kandungan rokok itu. Betapa dahsyatnya kandungan daripada asap rokok tadi. Kemudian setelah kita tahu bahwa kandungan satu batang rokok banyak zat beracun, tentunya banyak bahaya yang akan kita dapat dari kesehatan kita. Salah satunya yang paling terbesar adalah kanker paru. Nah, itu paling banyak didapat ya, kanker paru, kemudian apalagi penyakit jantung, kemudian stroke, kemudian kanker-kanker yang lain seperti kanker mulut banyak kita dapat di rawat inap itu. Gak hanya kanker paru, ternyata kanker mulut yang dia dapat, itu efek yang didapat kesehatan. Kemudian apalagi yang paling ekstrem lagi adalah perubahan warna kulit. Salah satunya itu yang kita dapat itu di kaki ya, yaitu nama sakitnya Burger disease. Burger disease. Itu demikian yang bisa. Aduh, dengarnya aja udah ngeri sekali ya dokter ya. Mendengar gitu tuh kayak kita udah sadar bahwa dampak dari merokok itu sangat bahaya sekali ya dok. Nah dokter, mungkin bagi sobat IHC yang sedang berpikir untuk mencoba berhenti merokok nih, nah mungkin tapi masih bingung mau mulai dari mana. Nah kira-kira apa saja sih dok
langkah awal yang bisa mereka lakukan nih? Oke, jadi langkah awal yang bisa kita lakukan itu yang pertama ada 3. Yang pertama adalah niat dulu. Ya. Jadi kita harus punya niat untuk mau berhenti merokok. Kemudian yang kedua adalah tekad. Harus bulat tekad nih. Ada niat tapi nggak ada tekad sama saja. Jadi harus ada niat, harus ada tekad, dan harus ada dukungan daripada keluarga. Nah, itu yang paling penting, itu langkah awal. Setelah langkah awal sudah terlaksana, kemudian masuklah ke langkah berikutnya. Nah, untuk langkah berikutnya itu maka pasien ini harus konsultasi ke layanan poliklinik berhenti merokok. Jadi di sini ternyata di rumah sakit kita ini alhamdulillah insya Allah akan launching untuk poliklinik upaya berhenti merokok. Jadi bisa difasilitasi bagi yang ingin berhenti merokok. Jadi niat dan dukungan itu kuncinya ya dok ya? Iya. Terus dokter, kadang-kadang kan kita sudah mencoba nih berhenti merokok, namun ada fase di mana kita mau mencoba merokok lagi nih. Nah itu kan sering kita sebut sakau ya, atau nikotin apa namanya, kayak fase sakau yang kayak putus obat tapi gitu tapi dia nikotin terputus gitu. Nah bagaimana sih dok cara mengatasi atau solusi dari menghadapi keadaan seperti itu dok? Jadi sebelum kita ke soal yang tadi, kita harus tahu dulu bagaimana sih siklus daripada adiksi nikotin, terjadinya ketergantungan nikotin. Yang pertama ada seorang penderita, seorang perokok, jadi dia ngisap rokok. Nah, asap tadi masuk ke dalam saluran nafas. Setelah masuk ke dalam saluran nafas, langsung masuk ke dalam darah, kemudian masuk ke dalam otak. Nah, di otak itu akan terjadi pelepasan yang namanya reseptor alpha 4 beta 2. Dan itu dia akan mengaktifkan untuk terjadinya pelepasan nikotin. Kemudian terjadilah pelepasan dopamin. Nah, itu dia yang terjadi pada pasien-pasien yang perokok berat itu, dia timbul rasa nyaman karena adanya pelepasan dopamin tadi, timbul rasa nyaman, rileks, jadi merasa lebih enakan seperti itu. Apabila dopaminnya berkurang atau nikotin yang berkurang, maka timbullah keluhan tadi. Tiba-tiba saya pengen merokok lagi, terus dia merasa cemas, terus saya kurang rileks, kurang enak, merasa tidak nyaman karena pengaruh dopamin yang turun tadi sama nikotin yang turun tadi. Nah, solusinya adalah dengan terbukanya poliklinik upaya berhenti merokok, maka bisa berkonsultasi ke dokter paru. Gitu. Jadi tahapannya bagaimana? Jadi di klinik upaya berhenti merokok itu dia ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ada terapi non farmakologis dengan farmakologis. Jadi kita sasaran dulu non farmakologis dulu, artinya tanpa dengan pengobatan. Jadi kita edukasikan dulu kepada yang pasien yang perokok tadi. Nah, jadi itu ada 3 kiat-kiat untuk berhenti merokok. Yang paling ringan, yang non farmakologis. Yang pertama adalah berhenti seketika. Artinya dia hari ini merokok, besok sudah berhenti. Tidak boleh mengulang lagi untuk merokok. Tapi kebanyakan remaja-remaja sekarang, pasien-pasien yang memperokok berat agak sulit. Jadi cara pertama itu gagal. Masuk ke cara yang kedua. Cara yang kedua ini adalah penundaan. Penundaan itu artinya jam merokoknya yang ditunda. Jadi kita buat selama 7 hari. Hari pertama dia merokoknya jam 9, berarti di hari berikutnya dia merokoknya berarti di jam 11. Nanti di hari ketiga jam merokoknya lagi di jam 1. Jadi itu terus menerus selama 7 hari. Sampai akhirnya dia tidak lagi merokok. Nah, gitu. Terus juga terkait dengan jumlah batang rokoknya. Nah, itu udah masuk ke cara ketiga. Nah, cara ketiga itu adalah kalau tadi penundaan, kalau ini pengurangan. Nah, kalau yang pengurangan rokok ini, yang tadinya dia merokok 24 batang sehari, berarti di hari kedua dia mengurangi 4 batang, berarti jadi 20 batang dia merokok. Kemudian dibuat lagi hari ketiga, dikurangi lagi 4 jadi 16 batang merokok. Jadi kesimpulannya adalah hari pertama sampai dengan hari ke-7 itu dibuat dikurangi 4 batang sampai jadi 0. Dan biasanya cara yang ketiga ini ada yang berhasil, ada yang enggak, seperti itu. Namun bila tidak berhasil juga dengan 3 cara, maka langsung konsultasi ke dokter paru, ke poliklinik upaya berhenti merokok atau UBM aja ya kita singkat UBM ke klinik UBM. Nanti di situ akan dikasih tahu langkah-langkahnya dengan 4T.
berarti yang farmakologis ya dok? Ya, ini yang non dulu. Oh, non dulu, farmakologis. Tapi yang tadi kan secara di rumah gitu Oke, ya. di rumah. Kalau ini masuk ke rumah sakit. Jadi kita lakukan tetap 4T. 4T itu yang pertama adalah kita telaah dulu. Telaah. Ya, tanya dulu apa yang kita tanya. Yang pertama status dia merokok, kemudian skala motivasi dia bagaimana, mau tidak dia mau berhenti merokok, kemudian keinginan dia merokok ada atau tidak gitu. Kemudian status pasiennya bagaimana, dia seorang perokok atau memang mau berhenti merokok atau memang tidak mau berhenti merokok. Jadi kita harus tanya. Kemudian yang kedua, yang kedua kita telaah. Telaahnya itu apa? Dia siap nggak untuk berhenti merokok? Kadang saya dok nggak siap, jangan dulu. Artinya kita harus edukasi dulu yang 3 kiat tadi. Habis kita edukasi, ternyata saya siap. Ya udah, kita mulai langsung ke lanjut yang ke T3. Nah, di T yang ketiga itu adalah tolong dan nasihati. Jadi kalau tolong dan nasihati artinya gini, kita harus menetapkan tanggal berapa dia mau mulai berhenti merokok. Nah, kita harus tahu, oh tanggal sekian saya mau berhenti merokok. Nah, langsung kita rincikan, langsung kita jadwalkan langsung. Kemudian setelah kita tahu tanggal berapa dia merokok, tetap cara tadi, 3 kiat-kiat yang tadi, penundaan, kemudian berhenti seketika, penundaan dan pengurangan. Ternyata setelah kita edukasikan terapi non farmakologis belum berjalan dengan baik, akhirnya kita memutuskan bahwa ini harus kita berikan terapi farmakologis. Nah, terapi farmakologis yang sekarang lagi ngetren dan sudah direkomendasi oleh WHO. Nah, nama obatnya adalah nicotine replacement treatment ya. Jadi NRT. Kalau disingkat ya dok ya? Ya, NRT. Dan itu merek obatnya itu sekarang yang udah banyak dijual bebas, dia bentuknya kayak gum, tapi NRT ini kalau yang banyak dijual tuh seperti Nicorette. Nah, Nicorette. Jadi cara pemakaian Nicorette pun sangat mudah, sangat efektif lah ya untuk pemakaiannya. Itu kayak macam permen karet. Jadi cara makainya kita kunyah, diamkan sama kunyah selama 30 menit. Tujuannya adalah ya kita ingin menarik si nikotin tadi sampai sudah tidak berasa lagi. Kemudian berapa lama sih pemakaiannya Nicorette itu kan gitu ya, pasti itu pertanyaannya dong. Nah, pemakaiannya itu kita akan melakukan UBM ini, upaya berhenti merokok ini selama 4 bulan. Jadi sehari yang dia konsumsi tergantung dari berapa batang yang dia hisap. Misalkan dia di bawah 20 batang, berarti kita bisa berikan 2 miligram. 12 butir ya per hari. Kemudian dia misalkan di atas 20 batang rokok yang dia konsumsi. Oke nih dok. Nah, selain ERT itu ada lagi nggak dok? Paling tambahannya adalah kita mencari pengalian aktivitas ya, kemudian berkumpul dengan orang-orang yang bukan perokok dan berolahraga. Tips-tipsnya sangat bermanfaat sekali ya dokter ya. Selain itu banyak juga nih dok yang khawatir berat badannya akan naik ketika berhenti merokok. Nah, apakah itu mitos atau fakta nih? Bagaimana mengatasinya dok? Ya, itu fakta ya. Fakta ya. Banyak yang kita dapat setelah dia berhenti merokok ternyata berat badannya naik ya. Nah, itu sebenarnya apa sih menyebabnya kok bisa kenaikan berat badan? Itu biasanya karena efek nikotin. Jadi nikotin efek lagi ya, balik lagi ke nikotin lagi. Berarti ya. Nikotin itu mempercepat metabolisme tubuh dan menekan rasa lapar, sehingga pasien-pasien perokok berat tuh setelah dia selesai merokok, dia pengen terus makan. Nah, disitulah kita harus membatasi konsumsi kalori yang besar. Nah, karena kalau 1 tahun sudah berhenti merokok, rata-rata akan kenaikan berat badan itu 4-5 kilo. Wah, lumayan ya dok ya? Iya, lumayan ya, 4-5 kilo. Maka solusinya adalah ada 3. Yang pertama, pola makan yang sehat, kemudian manajemen stres. Ya, manajemen stres seperti berolahraga, relaksasi. Kemudian yang ketiga adalah diet manajemen berat badan. Nah, itu dia. Oh iya, oke dokter. Baik. Nah, setelah nih dok berhasil nih melewati masa-masa sulit awal berhenti merokok maksudnya kan ya. Nah, bagaimana nih dok agar kita tetap konsisten dan tidak kembali lagi ke kebiasaan lama? Adakah tips khusus nih untuk menjaga motivasi jangka panjang nih? Oke, jadi kalau untuk sebelum jangka panjang pasti ada jangka pendek dulu. Nah, jangka pendek itu kita harus bisa ya, pertama-tama tubuh dan otak itu masih beradaptasi ya, karena kan dia udah berhenti merokok nih 2 minggu, otomatis
tubuh dan otak tuh sedang beradaptasi dengan nikotin tadi Oke. ya, sehingga tips yang berhenti merokok tuh harus konsisten tetap 3 tadi. Tiga. Yang pertama niat, Ya. kemudian tekad yang bulat, Ya. kemudian dukungan daripada keluarga. Nah itu Oke. tips fase yang awal. Kemudian yang selanjutnya yang jangka panjang, jangka panjang itu tetap dia harus ke konsultasi ke layanan poliklinik UBM Oke. untuk kita tindak lanjut dan untuk pemberian terapi daripada berhenti merokok agar sukses pasien Berhasil tersebut ya? berhasil Berhenti merokoknya. Oke, baik dokter. Nih satu lagi nih dokter, ada yang nanya nih, kapan mulai buka poliklinik UBM tadi dok? Nah, kayaknya banyak nih teman-teman atau masyarakat di luar sana yang sangat antusias nih untuk pembukaan UBM tadi dok, upaya berhenti merokok di Pangkal Pinang ini, khususnya di RSBT ini dok. Siap, alhamdulillah. Saya berterima kasih sekali ya kepada direktur kita Dr. Agus Subarka Oke. yang sudah mensupport dan memfasilitasi kita untuk terbukanya poliklinik UBM ini. Insya Allah bulan depan kita akan launching. Oh, Yeay. Bulan depan launching nih. Akan launching Sobat bulan Sehat depan. IHC. Bulan depan akan launching poliklinik UBM bersama dengan dokter paru saya sendiri dan dengan 2 teman sejawat saya, Oke. yaitu Dr. Adi Rosadi spesialis paru, Dr. Eliasta spesialis paru. Nanti kita bertiga akan membantu pasien-pasien yang ingin berhenti merokok. Dan tentunya jadwal daripada UBM tadi. UBM tadi bisa dilihat di link baktitimah.co.id dan Instagram IHC RSPT Baktitimah Pangkal Pinang. Oke, sangat inspiratif sekali ya dokter ya. Nih terakhir nih dokter, untuk menutup obrolan kita pada hari ini, mungkin ada pesan-pesan atau take away utama yang ingin dokter sampaikan kepada Sobat Sehat IHC mengenai pentingnya berhenti merokok untuk hidup yang lebih sehat dan produktif. Jadi takeaway saya, mengapa harus berhenti merokok? Jadi untuk mengurangi resiko penyakit kanker, penyakit jantung, stroke. Karena setelah berhenti merokok, 1 tahun berhenti merokok, kita menurunkan penyakit jantung 50%. Dan 10 tahun berhenti merokok artinya kita sudah menurunkan penyakit kanker paru 70%. Jadi, jika setiap hari tanpa rokok, maka memberikan tubuh yang sehat dan kesempatan untuk pulih. Kemudian, konsultasikan ke poliklinik UBM untuk berhenti merokok. Nah, berhenti merokok sama dengan hemat jutaan rupiah tiap bulan. Kemudian, berhenti merokok adalah salah satu keputusan finansial yang cerdas. Dan terakhir, berhenti merokok adalah investasi yang terbaik untuk masa depan kesehatan dan produktivitas. Kami percaya bahwa setiap orang punya kesempatan hidup yang lebih sehat dan kami di sini siap membantu Anda. Luar biasa sekali ya obrolan kita pada hari ini bersama Dr. Mauliza spesialis paru. Nah, banyak sekali insight dan tips yang banyak kita dapatkan hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua, khususnya bagi Sobat Sehat IHC yang sedang berjuang untuk berhenti merokok. Ingat, kesehatan adalah investasi yang sangat berharga. Terima kasih banyak dokter atas waktunya, sudah menyempatkan waktunya di sini untuk memberikan podcast pada hari ini. Sama-sama, terima kasih Nda Anggrini. Nah, dan untuk Sobat Sehat IHC dimanapun Anda berada, terima kasih sudah setia untuk mendengarkan podcast kami. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menjadi lebih produktif dan bisa melakukan banyak hal. Saya, Nes Anggraini dan Dr. Mauliza spesialis paru. kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. ingin berhenti merokok tapi selalu gagal? Coba Nicorette Gum pertama di Indonesia. Mulai bekerja cepat dalam 5-7 menit untuk menghilangkan gejala ketagihan dan berhenti merokok seperti stres, cemas, dan gelisah. Nicorette Gum meningkatkan kesuksesan Anda berhenti merokok 2 kali lipat. Tanyalah dokter atau apoteker Anda tentang Nicorette. Berhenti merokok dengan Nicorette sekarang. Dari Medifax tentang Nicorette.